review saya mengenai aliran rekonstruksionisme. Di sini saya akan perkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Andrea Emma, biasa disapa Rani. Saya dari program studi pendidikan IPA semester 1. Yang pertama, A. Pemikiran filsafat rekonstruksionisme. 1. Pemikiran aliran filsafat rekonstruksionisme dalam bidang pendidikan. Dalam filsafat pendidikan, aliran rekonstruksionisme merupakan suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dengan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Aliran rekonstruksionisme pada prinsipnya sepaham dengan aliran perennialisme, yaitu berawal dari krisis kebudayaan modern. Dalam pemikiran aliran filsafat rekonstruksionisme dalam bidang pendidikan memiliki beberapa pandangan, diantaranya yaitu 1. Pandangan ontologis. Aliran rekonstruksionisme memandang bahwa realita itu bersifat universal. Real itu ada di mana-mana dan sama di setiap tempat. Menurut Muhammad Nur Syam, untuk mengerti realita, kita tidak hanya harus melihat sesuatu yang konkret, tetapi juga sesuatu yang khusus, karena realitas yang kita ketahui dan hadapi tidak terlepas dari suatu sistem selain substansi yang dipunyai dari tiap sesuatu. Menurut Bakri, aliran ini berpendirian bahwa alam nyata ini mengandung dua macam hakikat sebagai asal sumber, yakni hakikat materi dan hakikat rohani. Yang berikut menurut Descartes, pada umumnya manusia tidak sulit menerima prinsip dua yang menunjukkan bahwa kenyataan lahir dapat segera ditangkap oleh panca indera. Yang ketiga, menurut Muhammad Nur Syam, pemikiran di atas berasal dari gerakan intelektualitas pada abad pertengahan yang mencapai kristalisasi pada abad ke-9 yang memberikan argumentasi rasio tentang eksistensi Tuhan. Yang kedua, pandangan epistemologis. Kajian epistemologis aliran ini lebih merujuk kepada pendapat aliran pragmatis dan perennialisme. Yang berikut pandangan aksiologi. Dalam proses interaksi sesama manusia diperlukan nilai. 1. Menurut Bardeen, aliran rekonstruksionisme memandang masalah nilai berdasarkan asas-asas supranatural, yaitu menerima nilai natural yang universal. Yang kedua, pengaruh filsafat rekonstruksionisme terhadap asas belajar, kurikulum, budaya, dan metode pendidikan. A. Pengaruh filsafat rekonstruksionisme terhadap kurikulum. Kurikulum adalah suatu yang direncanakan sebagai pegangan guru mencapai kurikulum. Tujuan pendidikan kurikulum dapat ditinjau dan ditafsirkan dari segi lain. Di antaranya, 1. Kurikulum dapat dilihat sebagai produk, yakni sebagai hasil karya para pengembang kurikulum. Kedua, kurikulum dipandang sebagai program, yakni alat yang dilakukan oleh sekolah untuk mencapai tujuannya. Ketiga, kurikulum dapat pula dipandang sebagai hal diharapkan akan dipelajari siswa, yakni pengetahuan, sikap, keterampilan tertentu. 4. Kurikulum sebagai pengalaman siswa. Menurut Brunner, sekolah didirikan masyarakat sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan intelektual anak dengan cara 1. Menerjemahkan teori menjadi struktur yang dapat dipahami anak.
melalui dialog antara guru dan anak. Kedua, mengembangkan rasa kepercayaan pada siswa akan kemampuannya memecahkan masalah dengan menggunakan kemampuan mentalnya. Ketiga, membimbing siswa agar ia sendiri dapat mempelajari berbagai macam bahan pelajaran atau memecahkan masalah yang dirumuskannya sendiri. Secara ekonomis, dengan mencari relevansi dan memahami struktur bahan yang dipelajarinya, serta memupuk kejujuran intelektual. 1. Menurut Iqbal, tujuan hidup yang mulia hendaknya mengalami kegiatan insani dalam segala bidang, lebih-lebih dalam dunia pendidikan. Kedua, fungsi pendidikan adalah melahirkan interaksi yang dinamis dan progresif. Kedua kutub tersebut keduanya dapat saling bertautan secara serasi. Ketiga, pendidikan bagaikan azimat dalam upaya mencapai tujuan, maka pendidikan hendaknya dapat dijiwai semangat dan cintanya. Keempat, pendidikan hendaknya dinamis dan kreatif yang diilhami oleh suatu keyakinan yang optimis tentang tujuan akhir manusia. C. Pengaruh filsafat rekonstruksionisme terhadap metode pendidikan. Menurut Abudi Nata, dari segi bahasa, metode berasal dari dua perkataan, yaitu meta dan hodos. Meta berarti melalui dan hodos berarti jalan atau cara. Dengan demikian, metode berarti cara atau jalan harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Adapun macam-macam metode pendidikan menurut Omar Muhammad Al-Tomi. Yang pertama, metode mengajar yang dasarnya pada alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan padanya, seperti metode kitab, metode perpustakaan, metode laboratorium, dan metode proyek. Kedua, pertumbuhan individu. Muhammad Iqbal berpendapat bahwa manusia sebagai makhluk individu akan mengalami berbagai perubahan secara dinamis dalam rangka interaksinya dengan lingkungan. B. Aliran rekonstruksionisme sesuai pembelajaran abad 21. Perubahan yang muncul dalam dunia pendidikan dapat dilihat dari berbagai macam aspek inovasi, baik itu dalam sistem pendidikan, media pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, maupun aspek yang berkaitan dengan ranah pendidikan. Menurut Darsis, salah yang dapat dilihat adalah perubahan kurikulum di Indonesia dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan dan perkembangan teknologi pembelajaran abad 21 yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum berbasis pendidikan karakter dan kompetensi.